Halo Sobat Canva, salam jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Canva. Tempatnya kita mempelajari Canva dengan cepat dan mudah ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ide konten, mencari ide konten ya. Nanti kontennya itu kita implementasikan dengan Canva. Jadi kita akan mencari ide konten ya. Pertama-tama kita bisa mencarinya uh, di dokumen di Magic Write ini ya. Kita sudah mempelajari di video-video sebelumnya tentang cara mencari konten dengan menggunakan Magic Write di sini ya. Jadi tadi kita klik dokumen ya, lalu di sini kita akan lihat dengan memakai pena ajaib ini ya teman-teman ya. Jadi itu cara yang pertama, tapi kita juga bisa mencari ide konten dari luar, yaitu dengan menggunakan sebuah tools yang bernama ChatGPT. Nah, ini baru ya teman-teman. Tapi di luar sana ini sudah menjadi viral ya, menjadi momok gitu ya di luar negeri. Kita langsung saja buka ChatGPT-nya. Jadi ChatGPT itu adalah produk dari OpenAI ya. Ini seperti robot kecerdasan buatan, hampir sama dengan Magic Write ya. Nah, ini kita bisa langsung di sini ada introduction ChatGPT Research Release. Nah, ini kita bisa klik di sini. Nah, kebetulan saya sudah memiliki akunnya, jadi saya login. Jika teman-teman ingin membuka akun di ChatGPT ini, teman-teman bisa langsung sign up saja. Nah, karena saya sudah punya, jadi saya login saja di sini teman-teman ya. Selanjutnya bisa memakai email address. Saya langsung saja dengan email address saya. Oke, jadi kita akan mencari ide konten di sini yang nantinya akan kita implementasikan di Canva. Nah, ini teman-teman coba baca, we're experiencing exceptional high demand. Berarti banyak yang memakai ChatGPT ini ya, mungkin karena mudah ya. Nanti saya akan bagikan bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Nah, di sini ini seperti chat ya teman-teman, seperti kita bertanya kepada orang yang punya pengetahuan yang luas begitu. Nah, sebagai contoh di sini ada example seperti ini pertanyaannya, kemampuan, capability seperti apa, lalu limitation seperti apa. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Nah, kita langsung saja, misalnya kita ingin mencari konten tentang kesehatan. Teman-teman membuat sebuah konten kesehatan ya, mungkin di YouTube gitu ya. Terus teman-teman punya Instagram mengenai kesehatan, TikTok juga ya. Tapi teman-teman buntu idenya mau bikin apa ini begitu ya. Sebagai contoh saya akan mencontohkan, misalnya kita ingin membuat 10 tips kesehatan untuk manula yang akan kita letakkan atau kita bikin di Instagram kita gitu misalnya. Jadi nanti bentuknya karusel seperti itu. Jadi kita di sini tinggal mengetik saja ya. Jadi misalnya 10 tips kesehatan untuk manula seperti itu ya. Nah, nanti dia otomatis akan memberikan jawabannya. Kita seperti chat gitu ya. 10 tips kesehatan untuk manula. Berikut ini adalah 10 saran kesehatan untuk orang yang sudah berusia lanjut. Nah, itu. Teman-teman bisa lihat ya, dia dengan otomatis dia akan mengetikkan. Ini canggih sekali, lebih canggih mungkin ya dari Magic Write yang dimiliki oleh Canva begitu. Nanti kita akan coba ngobrol ya dengan robotnya si ChatGPT ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa mencari ide konten untuk sosial media, Instagram, TikTok begitu. Nanti kita bisa bikin di Canva. Nah, terkadang kan kita tidak ingin terlihat wajah kita, misalnya untuk YouTube gitu ya. Jadi ini bisa menjadi alternatif. Ya, ini kita ingin memasukkan 10 ya. Ini contoh saja teman-teman ya. Jadi dia akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Kita nanti akan tes teman-teman. Jadi apakah dia akan seperti manusia ya?
Jadi ini seperti konten generator, seperti orang ngobrol dia. Ya. Jadi ini sangat-sangat viral, sangat-sangat populer ini ChatGPT ini di luar sana, di luar negeri ya. Di Indonesia mungkin sudah mulai banyak yang tahu, tapi ya nggak terlalu banyak begitu ya. Ya ini dia akan menulis seperti itu. Nah setelah itu kita akan coba untuk mengimplementasikan di Canva ya. Contohnya berikut adalah 10 saran kesehatan untuk orang yang berusia lanjut. Nah, di sini setelah selesai ya teman-teman ya, ini saya akan sedikit saya akan kupas. Setelah selesai ini kita bisa bicara dengan dia, misalnya terima kasih sudah membantu. Nah, nanti dia akan jawab teman-teman. Ya, sama-sama ya kan, dengan senang hati untuk membantu. Ingatlah untuk selalu menjaga kesehatan dan berkoordinasi dengan dokter Anda untuk memberikan rekomendasi yang tepat untuk kondisi kesehatan Anda. Ya, jadi ini memang diciptakan untuk memberikan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada di pikiran manusia begitu ya teman-teman. Jadi ini contohnya ya, kita kembali ke topik kita. Setelah kita mendapatkan ide konten dari ChatGPT ini, kita bisa langsung ke Canva kita ya. Misalnya tadi kan kita ingin membuat Instagram ya, jadi kita klik buat desain di sini, lalu kita akan ketik misalnya Instagram ya, seperti itu. Kita pilih yang feed ya. Ya ini ya, konten Instagram, kita klik ini 1080 kali 1080. Oke, jadi ini kita akan membuat desainnya dulu. Jadi kita tentukan dulu backgroundnya, misalnya kita background orang tua begitu ya. Semua sekarang sudah zamannya kecerdasan buatan begitu. Jadi mesinnya sudah cerdas teman-teman. Nah ini kita lihat di sini, ini yang terakhir saya gunakan. Jadi contohnya seperti ini, saya pakai backgroundnya ini. Lalu ini ada orang tua, saya letakkan di sini ya teman-teman. Lalu kita bisa ini untuk merubah warnanya. Lalu setelah itu kita bisa ketikkan di sini, misalnya kita klik teks. Lalu kita tambahkan judul, misalnya 10 tips kesehatan manula begitu ya. Kesehatan, kita tambahkan judul manula. Ya. Nah, ini kita bisa ganti warnanya. Misalnya kita ganti warnanya menjadi kuning gitu, yang ini manula mungkin hijau, seperti itu ya. Ini fontnya juga bisa kita ganti teman-teman. Oke, kita ganti misalnya dengan font yang ini aja, chroma gitu ya. Oke, kita atur dulu. Nah seperti itu ya. Lalu kita duplikatkan saja ini ya, kita duplikatkan halamannya. Oke, kita ini letakkan di bawah sini begitu. Ini kita hapus bisa. Nah ini kita bisa misalnya kita letakkan di sini. Nah ini konten yang tadi yang ada di ChatGPT ini kita bisa kopikan di sini ya, seperti itu. Nah ini kan kita bisa atur sekarang. Oke, kita atur dulu biar pas ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah ini bisa kita ganti warnanya misalnya dengan warna yang agak gelap, seperti itu. Oke, kita letakkan di tengah-tengah sini.
Misalnya di sini kita ketikkan tips yang pertama, tips 1 gitu ya, sampai dengan tips yang ke-10 tadi. Ini kita ganti, misalnya kita pakai yang ini yang lebih bold, lalu kita ganti warnanya, misalnya warna kuning begitu ya. Nah, seperti itu. Efeknya kita ganti dengan yang berbayang. Kita ganti yang berbayang dengan warna coklat misalnya. Nah, ini bisa dijadikan ide konten ya. Lalu kita duplikatkan lagi. Ini kita tinggal ganti tips 2 begitu ya. Lalu di sini misalnya ini makan makanan yang sehat gitu ya. Kita copy lagi. Ini kita letakkan di sini. Seperti itu teman-teman. Ya, sampai dengan tips yang ke-10 di sini. Ya, jadi jika teman-teman kehabisan ide gitu, untuk konten teman-teman, misalnya untuk YouTube, untuk TikTok, untuk Instagram, teman-teman bisa mencoba ChatGPT ini. Misalnya Instagram teman-teman itu tentang tentang sejarah gitu ya. Teman-teman bisa tanya dengan ChatGPT ini, misalnya sebutkan fakta unik perang Diponegoro gitu misalnya. Kita lihat apakah dia punya, ya kita tekan enter. Nah, dia punya teman-teman. Jadi perang Diponegoro adalah perang yang berlangsung di Jawa, Indonesia pada 1825 sampai 1830. Ini bisa dijadikan ide konten ya untuk teman-teman, untuk membuat konten YouTube, untuk membuat konten shorts mungkin, untuk membuat konten TikTok atau Instagram. Jadi gabungkan Canva dengan ChatGPT ini, lalu teman-teman desain kreasinya di Canva, maka teman-teman sudah menciptakan sebuah konten yang baik untuk followersnya teman-teman sendiri, untuk subscriber begitu ya. Jadi kita bisa menggunakan ChatGPT ini, dan juga kita bisa menggunakan yang Canva punya, yaitu Magic Write. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat semua yang menonton. Jika suka, silakan ditekan tombol like-nya, dan jika ini bermanfaat bisa teman-teman share. Nah, yang baru pertama kali bisa ditekan tombol subscribe-nya supaya bisa teman-teman mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat seputar Canva. Baik teman-teman, cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.